Om Swastiastu. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang perkuliahan saya dalam materi Bali Hindu Studies. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab hari ini adalah, apa hubungannya ilmu ngeliak dengan studi agama Hindu? Baiklah, saya akan mulai menjawabnya. Jadi untuk para penekun leak kami mohon maklum karena apa yang saya sampaikan masih dalam ranah akademik. Karena kita perlu sustainable, keberlanjutan terhadap apa yang dimiliki oleh leluhur kita harus bisa diberikan pewarisan yang lebih mudah kepada generasi Hindu Bali ini untuk menjaga Bali itu sendiri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pusdok Bali yang telah mengoleksi ratusan lontar tentang ilmu kerohanian leak ini sehingga saya bisa membaca. Dan saya yakin ya, saya lihat juga di poin internet banyak sekali yang berminat tentang ilmu kerohanian ini dan menginginkan untuk menguasai teknologi yang dimiliki oleh leluhur Bali ini. Jadi ilmu ini menjadi sangat mahal sekali di dunia. Baiklah, kita akan mulai perkuliahannya ini. Pertama, saudara-saudara, kata leak ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Hindu Bali, tetapi lebih banyak kenegatifannya. Saya sendiri pengalaman, saya takut keluar rumah karena tidak berani bertemu dengan leak. Bahkan tetangga pun kadang-kadang bersitegang gara-gara saling tuduh. Si A bisa, si B bisa, dan ini bisa berlanjut sampai keturunannya. Selanjutnya, kadang-kadang bayi yang menangis tengah malam mungkin karena kedinginan, lapar, dan sebagainya. Tetapi eksekusinya terakhir adalah amah leak dan sebagainya. Ya. Sedemikian parahkah leak itu, jadi asumsinya itu membuat sangat perlu kita klarifikasi. Karena mungkin dalam pikiran seseorang tentang leak itu adalah berambut putih, gigi panjang, bertaring, atau mata melotot. Jadi hal ini membuat semakin tajam orang mengkritik leak dengan segala sumpah serapah, dan pada akhirnya mereka akan menghindar atau tidak mau bertemu dengan orang yang diduga bisa ngeliak. Saudara-saudara, berdasarkan apa yang saya baca, pada dasarnya ilmu leak itu adalah ilmu kerohanian yang bertujuan mencari pencerahan lewat aksara suci. Dalam aksara Bali disebutkan line aksara ya. Jadi penglihakan ini adalah merupakan ilmu kerohanian yang memasukkan, mengeluarkan dengan tata cara tertentu dalam tubuh, menghidupkan dan sebagainya. Kekuatan aksara ini disebut dengan Panca Brahma Aksara. Siapapun yang mempelajari ilmu kerohanian sama, dia akan mencapai puncak dari apa yang dipelajari itu biasanya dengan mengeluarkan aura cahaya, dan cahaya ini bisa keluar melalui bibir atau mulutnya, kemudian mata, hidung, ubun-ubun ataupun kemaluannya. Kalau pernah melihat orang lekas di kuburan atau tempat sepi, dia akan kelihatan seperti api yang membakar rambut orang tersebut. Inilah aura yang dimunculkan pada saat orang sedang belajar atau ngelekasnya. Pada prinsipnya, saya membaca ilmu leak tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti. Ilmu leak tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang. Yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan sensasi bermeditasi yang untuk melepas dan bersatu dengan Buana Agung. Jadi saya berikan begini. Ketika mereka bermeditasi, perenungan terhadap aksara tersebut, dan sensasi itu datang, maka orang itu bisa jalan-jalan keluar dari tubuhnya. Kemudian, apapun alasannya, apabila sedang mempersiapkan puja batinnya, ini disebut dengan ngeregep penglekasan. Nah, sampai di sini roh bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang sering disebut dengan endehan ya, bola cahaya yang besar
melesat di udara. Jadi endehan ini adalah bagian dari badan astral manusia, energi yang pada perkuliahan sebelumnya saya sebutkan sebagai pranamaya kose. Badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, di sini pelaku bisa menikmati keindahan malam ketika dia ngelekas dengan dimensi batin yang lain. Nah, jangan salah, seorang yang ngeliat itu juga ada kode etiknya sebagaimana halnya yang lain. Tidak semua orang bisa melihat endehan. Juga tidak sembarangan seseorang berani keluar dari tubuh astralnya. Ini kalau tidak memang ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Kemudian anggota Lea, dia ke kuburan di sini ya. Jadi di sini ketika seseorang atau ada mayat baru, anggota Lea wajib datang ke kuburan untuk memberikan doa. Ingat, dia memberikan doa agar rohnya mendapatkan tempat yang baik sesuai dengan karmanya. Mengenai doanya yang saya baca di sini adalah Ong Geni Brahma Ang Lebur Panca Mahabuta Ang Lukat Sarining Merta Mulihan Keni kita ring betara guru tumitis kita dadi manusia mahutama Ong Raksa Pretanama, sambil membawa kelapa gading untuk dipercikan sebagai tirta. Nah, disinilah perbedaan pandangan awam yang dikatakan layak ke kuburan memakan mayat. Tidak, dia tidak memakan mayat, tetapi dia mendoakan. Dan ini juga bukan satu ujian untuk meningkatkan ilmu. Nah, kenapa mereka harus ke kuburan? Dalam paham layak, apapun status seseorang, apakah dia jenderal, apakah dia dokter, apakah dia dosen, gelandangan, kaya, miskin, akan berakhir di kuburan. Nah, tradisi sebagian orang di India tidak ada tempat tersuci selain di kuburan. Makanya ada Kurukshetra dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Tempat inilah, di kuburan inilah para roh berkumpul. Bagi penganut tantrik, bermeditasi di kuburan disebut dengan kawalika. Nah, di Bali, di kuburan dikatakan keramat, jadi muncul ada hal-hal yang aneh. Tetapi saya nanti akan jelaskan tentang Tatuaning Ulun Setra, sehingga tidak tahu bahwa sebenarnya kuburan ini adalah tempat suci. Seperti misalnya Sutasoma, Nakula, Empu Bradah, Gajah Mada, Empu Kuturan, dan sebagainya. Mereka semua mendapatkan pencerahan di kuburan. Jadi itu kenapa mereka ke kuburan. Nah, kemudian leya itu pun ada kelemahannya. Nah, jadi ini berdasarkan level atau tingkatannya. Jadi ada 7 tingkatan leya itu. Ada leya bara, leya brahma, ini baru bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian ada leya bulan, leya pemamoran, leya bunga, leya sari, leya cemeng rangdu, leya siwa klaka. Nah, leya siwa klaka inilah yang tertinggi. Sebab dari 7 cakranya bisa mengeluarkan cahaya sesuai dengan kehendak batinnya. Dan setiap level atau tingkat itu memiliki kekuatannya sendiri. Nah, disinilah kadang-kadang penganut leya itu kadang-kadang juga dia karena manusia ya sering emosi. Jadi disinilah kaitannya dengan agama Hindu, bahwa semua orang tidak akan lepas dari hukum karma. Apapun profesi Anda, jadi ada hukum karma ini akan terus berputar. Karena pelaku leya ini juga manusia. Jadi studi agama Hindu di sini kaitannya dengan apa yang dilakukan semua profesi sama, yaitu tetap pada hukum karma. Jadi diharapkan dalam ajaran agama Hindu selalu berbuat baik. Nah, jadi sekarang saya sampaikan ada di sini penestian. Selama ini leya dijadikan kambing hitam sebagai biang ketakutan serta sumber penyakit atau aji ugik dan sebagainya. Padahal ada bagian-bagian aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam yang disebut dengan penestian. Ilmu ini dirancang bagaimana membuat celaka sakit dengan kekuatan batin hitam itu, disebut dengan pengerancap ya. Adapun caranya adalah dengan banyak hal, salah satunya memancing emosi seseorang. Jadi semakin emosi, maka semakin kuat seseorang bisa kena ilmu tersebut. Nah, jadi seperti misalnya aji teluh, aji selembung, aji dengkul dan sebagainya. Nah, sedangkan
ilmu pendestian ini disebut dengan pengiwa karena dia mengambil energi dari energi kiri, dari tangan kiri, sedangkan pengiwa dia setiap menarik kekuatan selalu dari belahan badan kanan. Jadi ini bedanya. Pengiwa banyak menggunakan rajah-rajah tulisan mistik. Dia juga pintar membuat sakit jarak jauh. Nah, jadi kesimpulannya Anda tidak perlu takut dengan Lea. Nah, kemudian ada kode etik ya. Bagaimana sebelum mempelajari ilmu Lea, seseorang itu harus mendaftar. KTP yang dipakai adalah KTP kelahiran otonan, bukan birthday Masehinya. Tetapi inilah pentingnya Anda moton. Jadi otonan ini secara rohani, orang Bali sudah dirancang untuk menjadi orang yang spiritual ya. Jadi otonan ini yang dipakai. Jadi misalnya kalau orang lahir Sanicara, jadi Sanicara itu kan 9 di selatan, uripnya Sanicara itu uripnya 9, posisinya di selatan, kemudian Betara Brahma, dewanya orangnya adalah cenderung emosi. Kemudian Wage, misalnya Sanicara Wage-nya di utara, jadi uripnya 4. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan. Nah, setelah itu seseorang akan mewinten Brahma Widya namanya berdasarkan lontar ngerangsukan kewisesan. Nah, jadi ini hari baiknya dipilih oleh guru. Setelah itu baru guru memperkenalkan aksara modre. Kemudian dia diikat oleh sumpahnya itu sama seperti sumpah profesi lain, dan intinya adalah kode etik untuk tetap menjaga hal-hal yang baik. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah mungkin akan mempelajari angkihan atau pranayama. Jadi tetap teknik pernafasan itu harus dilakukan. Nah, selanjutnya diajarkan visualisasi yang disebut dengan ninggalin sang yang menget. Nah, selanjutnya melindungi diri yang disebut dengan pengraksa jiwa. Nah, boleh dikatakan setelah itu baru keempat diajarkan kombinasi gerak pikiran dan gerak tubuh. Dalam bahasa yoga disebut dengan mudra. Apakah dia akan nyaluk aksara ongkara sungsang dengan menaikkan kaki 1, kalau bahasa Bali disebut dengan nengkleng. Nah, mudra inilah yang akan mengolah batin seorang yang belajar Lea. Nah, setelah meditasi ini level selanjutnya adalah ngeregep ya, yaitu duduk bersila, kemudian tenang, kemudian ngereh, lalu ngelekas. Jadi tingkatan kelima diajarkan bagaimana melepas roh mulih sang yang atmoring, sang yang bayu sabde idep. Nah, jadi melalui kekuatan pikiran dan kekuatan batin. Jadi inilah bahasa sekarang disebut dengan levitasi ya, levitasi. Kemudian seseorang bisa berteleportasi. Jadi ini mahal sekali teleportasi, sekarang sedang tren, sedangkan teleportasi sudah biasa dilakukan oleh orang yang mempelajari ilmu liak. Nah, jadi ini yang saya berikan. Jadi pada intinya nanti kita juga ada apa sih aktivitas Lea itu? Ada sangkepan Lea. Kemudian di sini sama seperti meeting ya. Mungkin kalau kita meeting di hotel, tapi para Lea itu ke tempat suci meditasi ya, mungkin di kuburan lah. Nah, kemudian satu lagi yang menjadi hal yang krusial, bahwa dasa aksara bukan dasar ilmu Lea. Jadi dasa aksara itu sang bang tang ai dan sebagainya, ini adalah 10 prana atau dasa bayu. Tetapi saya sebutkan bahwa panca brahma aksara inilah merupakan dasar dari aksara-aksara yang dipakai oleh orang yang bisa ngelihatnya, itu panca geni aksara. Nah, demikian. Jika ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada 10 orang untuk bertanya. Jadi semoga ada manfaatnya. Terima kasih.